Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Bid'ah, definisinya, batasan-batasannya, dan dampak-dampaknya karya Syekh Ja'far As-Subhani. Pada video kali ini kita melanjutkan membaca bab ke-7 Al-Fasl Sabi'u Taqsimul bid'ati ila 'adiyatan wa syar'iyyatan. Bab ke-7 pembagian bid'ah menjadi syar'i dan kebiasaan. Adiyah, kebiasaan. Kita lanjutkan ke subbab al-islamu bainat tazammuti wa tahalluli minal quyudi syar'iyyati. Ya, jadi ini artinya Islam di antara kekakuan dan penghalalan dari kaidah-kaidah syariat. Tahallul itu pembebasan ya. Penghalalan, pembebasan. Jadi Islam di antara kekakuan dan juga pembebasan dari quyud, batasan-batasan syar'i. Inna bainal muslimina man yuridu hasral umuri as-sa'iqatil mawjudati fi asri rasulil akrami hatta ya'idu nakhlal daqiqi bid'atan bihujjati annahu lam yakun fi asrihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya di antara orang-orang Islam ada yang ingin membatasi hal-hal yang sebenarnya diizinkan yang ada pada zaman. Ada yang ingin membatasi, ada orang-orang yang di antara orang-orang Islam ada yang ingin untuk membatasi perkara-perkara yang dibolehkan sebatas yang ada di zaman Rasulullah yang mulia. Sampai mereka itu menganggap bahwa menggunakan ayakan untuk mengayak tepung itu dianggap sebagai bid'ah dengan hujjah bahwa dengan argumen bahwa ia tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aimun khil. Ini maksudnya pengayak tepung. Wa baina man yuridu tahallulu min kulli qaidin diniyin fi majalil amali fala yaltazimu fi hayatihi bi syai'in mimma ja'a bihi Islam. Dan ada juga di antara mereka itu ada yang menginginkan untuk membebaskan dari setiap batasan keagamaan di bidang kehidupan. Maka dia tidak perlu dalam kehidupannya itu, dia tidak memerlukan apapun yang datang dengannya, yang didatangkan oleh Islam, yang diberikan oleh Islam, yang dijalankan oleh Islam. Fal Islamu la hadza wa la dzalik. Maka Islam itu bukan ini dan bukan itu. Maksudnya bukan yang terlalu membatasi ini dan juga bukan yang benar-benar membebaskan dari semua syariat. Fahuwa yarfudu tazammuti idza kana al-amalu ghaira kharijin min al-ataril 'ammati al-waridati fil kitab was sunnati. Maka Islam itu menolak segala bentuk kekakuan jika perbuatan itu tidak keluar dari kerangka umum yang diberikan oleh Alkitab dan As-Sunnah. Kama yarfudu tahalluli min kulli qaidin, sebagaimana Islam itu juga menolak sebuah pembebasan dari semua batasan. Sebagaimana Islam itu juga menolak pembebasan atau penghalalan dari semua batasan. Fa'afatud dini laisat munhasiratun bitsani bal afatul awwalu laisat biaqalli minhu. Karena cacat dalam agama
tidak terbatas pada hal terakhir tapi juga pada hal yang pertama. Maksudnya tidak hanya terbatas pada yang ini yang dibebaskan dari sini. Cacat dalam agama ini maksudnya tidak hanya terbatas pada ini aja, tahallul ini pembebasan saja dari semua batasan syar'i, tapi juga pada terlalu kaku ini juga cacat dalam agama. Nah, makanya maksudnya Syekh Syafar Subhani itu ya. Fa inna hasra jaizi minal umuril adiyati bima kana ra'ijan fi asrin nabi atau asri sahabati. Sesungguhnya membatasi hal-hal yang boleh dari apa-apa yang kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat, kabata lil adamighati wa taqyid lil harakatil hadarariyati anit taqaddumi nahwal kamali. Dia itu membutakan, menindas akal dan membatasi perkembangan peradaban untuk mencapai kesempurnaan. Wa izharun lil islami bi annahu ghairu qabilin litatbiqi fi jami'il a'saril mutaqaddimati fadlan an asri dzarwati. Dan menunjukkan juga bahwa Islam itu kalau dia seperti itu tidak bisa menerima, tidak bisa menghadapi, tidak bisa menerima penerapan, maksudnya tidak bisa diterapkan pada semua zaman yang maju, apalagi zaman nuklir, zaman sekarang ini, maksudnya zaman nuklir ini. Minal asbabil lati aujabat khuludud dinil islami, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kekalnya agama Islam, wa a'tathu as-salahiyatu lil baqa'i ma'a ikhtilafil dhurufi wa ta'aqubil ajyali kaunuhu dinan jami'an bainad da'wati ilal maddati wad da'wati ilar ruhi. Dan di antara sebab-sebab yang menyebabkan agama Islam itu kekal dan juga memberikan kewenangan untuk tetap relevan dengan berbagai kondisi dan perubahan generasi, itu adalah karena ia adalah agama yang menyatukan di antara panggilan untuk hal-hal materi, maddah, dan juga panggilan untuk hal-hal yang spiritual. Wadinan wasatan bainal madiyatil bahtati waruhiyatil mahdhati. Dan dia adalah agama yang pertengahan di antara materialisme murni dan juga spiritualisme murni. Faqad alafa dan dia agama Islam itu telah memadukan bita'alimihil qimati bainahum, telah memadukan nilai-nilai di antara keduanya, mu'alifatan tafiya bihaqqi kullin minhuma bihaitsu yatihu lil insani an ya'khudha qistuhu min kullin minha biqadari ma taqtadihil maslahati. Kira-kira ini artinya ini kan memadukan nilai-nilai di antara keduanya sehingga setiap orang dapat meraih bagian dari keduanya sejauh yang sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Wa dzalika annal masihiyyati ghalat fit tawajjuhi ilan nahiyati ruhiyyati. Dan sebagai contoh, orang-orang Kristen Masihi itu terlalu condong, terlalu ekstrim ke sisi dari sudut pandang ke arah spiritual. Hatta kadat an taj'ala kullama mudhirin min mazahiril hayatil madiyati khati'atun kubra. Sampai
sampai hampir-hampir mereka itu menjadikan semua semua hal-hal yang aspek kehidupan duniawi ini atau material itu sebagai sebuah dosa besar. Fada'at ila rahbaniyati wa ta'azzubi, maka mereka menganjurkan untuk hidup sebagai biarawan dan juga membatasi watarki miladil hayati wal in'izali anil mujtami'in, dan meninggalkan kenikmatan kehidupan dan juga meninggalkan masyarakat, maksudnya mengasingkan diri dari masyarakat. Wal aisyu fil adirati wa qallal jabali wa tahammulir zulmi wa rafqi ma'al mu'tadina. Dan hidup di biara-biara dan juga menyendiri di gunung-gunung dan juga di kegelapan dan seterusnya. Ini waraf ma'al mu'tadin. Ya, kira-kira itulah maksudnya kalau orang-orang Kristen itu terlalu spiritual. Kama qalat al-yahudiyatu fil inkibabi 'alal maddati hatta nasiyat kulla qimatin ruhiyatin wa ja'alat al-husula 'alal maddati bi ayyi wasilatin kanat. Nah, sebaliknya ini orang-orang Yahudi ini terlalu ekstrim terpaku kepada materialisme, sehingga mereka melupakan nilai-nilai rohaniyah dan menjadikan hasil-hasil pada hasil panen atau hasil-hasil pada dalam hal materi itu, mereka menjadikan itu, mengejar itu semua dengan segala cara, dengan segala jalan. Al-maqsudil asna, bahkan dengan segala jalan, bahkan dengan cara yang tidak benar. Wada'at ilal qaumiyatil ghashimati wa ta'ifiyatil mamqutati, dan mereka juga menganjurkan kepada nasionalisme fanatik dan sentimen etnis yang tercela. Wa hadhil mabadi'u sawa'a asahhat 'anil kalimi wal masih alaihi salam, dan prinsip-prinsip ini baik mereka itu berakar dari perkataan al-kalim, kalimullah maksudnya Musa alaihi salam, dan al-masih alaihi salam salam atas mereka berdua, amlam tasih, ataupun mereka tidak berakar pada itu semua, tidak berakar pada mereka berdua, ya, illa an yakuna li islahil rimari sya'bil israili fi maladhil hayati yauma dzalik. Wa inja'ihim an tawahuli fil madiyati wasahbihim ilal ma'nawiyati bisyiddati mu'anifin wa in syi'ta qulta kanat ta'alimihi islahan mu'aqqaqan li israfil yahudi wa huluwihim fi ibadatil mali hatta afsadu akhlaqahum wa atharu dinahum. Hadhil mabadi'u la tatamasha ma'al hadaratil insaniyati at-taqaddumiyati wa la tas'aduha fi mu'tarikil hayati wa la tatala'amu ma'a hukmil aqli wal fitratis salimati. Jadi ini prinsip-prinsip ini baik mereka berakar dari perkataan Musa dan Isa alaihi salam ataupun tidak, kecuali bahwa itu mereka semua itu islah untuk orang-orang Israel di kehidupan mereka pada hari itu, maksudnya ketika mereka diutus. Ini kira-kira intinya sih, ini prinsip-prinsip ini tidak progresif dan juga tidak akan memberikan
kebahagiaan dalam tantangan kehidupan. Prinsip ini juga tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Ini tidak sesuai dengan akal dan fitrah yang sehat. Kira-kira artinya itu ya. Jadi kira-kira ini yang datang, misalnya Nabi Isa itu datang untuk memperbaiki keterlaluannya orang-orang Yahudi dan ekstrim mereka dalam menyembah harta sampai mereka akhlaknya itu rusak. Jadi ini kira-kira gitu ya artinya. Jadi maksudnya di sini kalau prinsip-prinsip yang Kristen itu ya cocok untuk sebagai memperbaiki kehidupan orang Yahudi yang sudah terlanjur banyak menyembah harta dan rusak akhlaknya, kira-kira gitu. Lakin al-Islam ja'a liyanzura ila waqi'il insani bima huwa kainun la ghana lahu 'anil maddati wala 'anil hayatir ruhiyyati. Tetapi Islam datang untuk memperhatikan realitas manusia. Bima huwa kana, ya maksudnya realitasnya, bima huwa kain, realitas dia tidak dapat lepas dari kehidupan materi dan juga tidak lepas dari kehidupan spiritual. Fa'aulahuma inayatuhu wada'a ilal maddati wal intidadhi biha bisyakli la yadurul hayatir ruhiyyati kama da'a ilal hayatir ruhiyyati bisyaklin la tusadimu fitratahu wa tabi'atahu. Yang pertama ini inayah ini kira-kira artinya perhatian utamanya. Fa'aulahuma inayatuhu, maka yang utama adalah memperhatikannya, maksudnya memperhatikan kehidupan spiritual, kemudian mengajak kepada kehidupan material dan menikmati dengannya dalam bentuk yang tidak merusak kehidupan spiritual, sebagaimana ia mengajak kepada kehidupan spiritual dengan bentuk yang tidak bertentangan dengan fitrah dan sifatnya. Hadhihi hiya haqiqatul islami wa marwinatuhu wa sababu tamashihi ma'al hadaratil mukhtalifati hatta hadaratil yaumis sana'iyyati. Inilah hakikat Islam dan elastisitasnya dan alasan dibalik kesesuaiannya dengan berbagai peradaban sampai kepada peradaban industri modern saat ini. Falau hadadnal jaizata minal adiyati bima fi asrin nabiyyi, dan kalau seandainya kita ini membatasi yang boleh hanya pada adat-adat kebiasaan pada zaman Nabi, takunan natijatu hayadul islami anis sahati. Hasilnya, akibatnya adalah Islam ini menjadi hampa, tidak berarti di era sekarang. Wa batlanuhu ma'a annahu khatamus syara'i, dan dia jadi tidak benar atau dia batal sebagai penutup akhir semua syariat-syariat. Wa kitabuhu khatamul kutubi wa nabiyyuhu khatamin nabi, dan kitabnya adalah penutup seluruh kitab dan nabinya adalah penutup semua nabi. Ya, oke. Demikian buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha bab ke-7 tentang bid'ah syar'iyah dan adiyah, pada pembahasan subbab tentang
Islam, di antara kekakuan dan pembebasan dari batasan-batasan syar'i. Terima kasih sudah menyaksikan dan membaca bersama. Apabila saya ada kesalahan dalam membaca atau mengartikan atau menjelaskannya, mohon dituliskan di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Jangan lupa subscribe supaya bisa dapat notifikasi pada video-video selanjutnya dalam serial ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.